Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nugroho dengan NPM 233510335. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan dari UAS pada proyek saya kali ini. Baik, yang pertama kita akan lihat soal UASnya terlebih dahulu. Di mana UAS Praktikum Pemrograman Mobile ini studi kasus yang ditentukan adalah aplikasi kampus market, yaitu marketplace jual beli barang bekas mahasiswa. Sumber data dummy JSON, datanya dummy JSON, kemudian kriterianya itu yang dinilai ada layout berupa flexbox, komponen, list, state and hooks, form, navigasi, and API. Nah, ini ada dijelasin bobot penilaiannya, kemudian briefnya ada demo aplikasi berjalan, kemudian ada link repository GitHub. Baik teman-teman, langsung saja di sini saya sudah membuat folder kerjanya di mana saya menggunakan library React Native dengan Expo Router atau Snack Expo sebagaimana yang diajari pada kelas praktikum dan teori. Nah, di sini sudah saya install. Pertama saya membuat folder namanya Campus Market, kemudian saya install dependensinya. Kemudian di sini ini biasa nih, ini install dependensi seperti biasa. Nah, kalau di file saya itu saya akan jelasin secara singkat saja. Yang pertama ada FJS. Kita pakai analogi pohon. Kalau FJS itu dia ini posisinya di akar. Jadi ketika saya mau menanam sebuah pohon, yang pertama kali saya tanam itu tentu adalah akarnya. Akarnya kan harus kokoh dulu. Nah, kalau di sini FJS ini posisinya akarnya. Kalau di FJS ini isinya ada App Navigator, karena nanti dia App Navigator ini dia semacam batangnya. Karena kan kalau di pohon itu kan batang itu kan yang mendistribusikan, yang mengarahkan. Kalau perjalanan dari akar ke batang kan sampai ke daun kan dari akar, batang, ranting, daun. Kira-kira begitu. Nah, sini yang dipanggil tuh App Navigator sama Car Provider. Kalau App Navigator ini untuk mengarahkan navigasi. Jadi nanti kalau dia berpindah dari tab-tab, kalau Car Provider ini dia yang mengatur secara, sebentar ya Bang, saya buka catatan. Car Provider mana nih? Car Provider. Nah, kalau Car Provider ini yang memanggil sistem navigasi biar bisa jalan secara terpusat. Karena kan kalau dilihat dari soalnya itu kan dia ada minta untuk memanggil proses navigasi dan API kan, memuat data berhasil ditampilkan. Nah, itu tuh perlu pakai yang namanya Car Provider. Di sini saya letak dalam folder source. Kita telah membahas app, selanjutnya kita membahas source. Di source ini ada beberapa, ada folder, di folder source itu ada folder context, navigation, dan screen. Kita bedah dulu satu-satu. Kalau konteks itu isinya tadi untuk manggil API. Ini konteks, navigasi ini untuk arah navigasi, screen ini dan untuk apa yang tampil di layar. Jadi nanti dari screen ini daunnya. Screen ini nanti dibungkus, kemudian dilarikan ke navigasi baru baru dilempar ke FJS. Ini dibungkus ke screen dibungkus ke navigasi dibungkus ke FJS. Begitu juga dengan konteks. Konteks ini dibungkus navigasi baru lari ke FJS. Kita mulai saja dari konteks. Itu dalam folder konteks ada folder yang namanya car context. Di sini yang saya panggil create context, use state seperti biasa. Di car context ini kita buka catatan dulu bentar ya Bang, izin Bang. Nah, car context ini sebagai global state management. Seperti yang dijelaskan tadi, ketika di output itu kan nanti ketika adanya transaksi jual beli itu kan bakal ada produk yang berkurang karena terjual, ada produk yang bertambah karena update stok. Untuk logika sederhananya seperti itu. Jadi saya mematok ke yang paling umum saja, di mana
saya buat nih card items, add to cart. Ini untuk menambahkan, increase nih untuk menambahkan jumlah, mengurangi jumlah, menghapus item dan menghilangkan produk. Misalnya produknya udah nggak diproduksi lagi nih, bisa dihapus. Nah, di bagian card konteks ini adalah sistem yang berjalan secara apa tadi? Izin ya bang, ntar bang. Mana catatanku? Eh, Pokoknya dia berjalan tuh secara global state management bang. Maaf ya bang kalau ini agak terpatah-patah. Nah kalau ini standar lah yang dipanggil nih kan, mengimpor function card provider, kemudian yang dijabarkan tuh ada card item sama history order. Ini yang ditambahkan produk apa aja, kemudian yang dipanggil history pesanan. Kemudian di sini mengatur card item. Ini biasa, logic biasa, if return. Nah, kalau di sini increase quantity, menambah jumlah, ini mengurangi jumlah kalau misalnya terjual. Ini plus 1, kalau increase itu plus 1, kalau decrease itu minus 1. Kemudian kalau remove nih posisinya misalnya eh, produk udah ini produk nggak jadi ditambahkan ke keranjang, dihapus saja. Kan kalau nggak mungkin statusnya di keranjang itu kan nol kan. Jadi dihapus. Kemudian di sini clear card. Kemudian di sini untuk menyimpan. Kalau misalnya udah disimpan kan di save. Nah, yang di save order di sini nih, di save tuh penyimpanannya ketika user melakukan transaksi. Di mana transaksinya tuh yang di save tuh berdasarkan ID pesanan keberapa sama waktu dia memesan. Kemudian ini build to order nih kayak dari semua yang udah dipanggil dan udah diketik baru dibuat lagi di sini, dikumpulkan kayak digabungkan jadi satu. Kemudian return nilainya yang dipanggil itu ada card item, order history, add to cart, increase quantity, menambahkan quantity, menurunkan, menghapus dan membersihkan keranjang sama simpan keranjang atau simpan pesanan bisa juga. Oke, itu untuk card konteks. Kemudian untuk navigation ini biasalah nih bang. Navigation ini import lah karena dia bahasanya navigasi kan. Tadi navigasi itu kan artinya dia kalau di analogi di awal itu kan dia batang pohon kan. Kalau app ini akarnya, navigasi ini batang pohonnya, batang pohon yang terhubung ke tangkai-tangkai pohon, tangkai-tangkai ranting. Di sini seperti bisa dilihat ya import React, kemudian import view, text, button, style sheet, platform dari React Native ini bawaan, ini navigation container ini untuk inilah garis-garis lah kalau logikanya di batang pohon tuh. Jadi nanti ada arahnya. Kemudian di sini ada create bottom tab ini untuk di bagian bawah kan aplikasi basisnya mobile itu kan ada tampilan di bawahnya kan yang untuk mengarahkan ke berpindah. Jadi nanti misalnya dari ranting 1 mau ke ranting 2 begitu juga dari misalnya dari home atau landing page mau ke chat ataupun mau ke profile. Nah, itu terus ini udah nih. Yang ini nih garis besarnya nih yang functionnya lah. Kalau yang ini rantingnya yang kita impor untuk ke batang, di mana ada login, tampilan daftar, tampilan home atau landing page, detail nih, detail produk, ini card screen ini tampilan keranjang, tampilan chat, tampilan profile sama history pesanan. Saya nggak buat banyak sih bang, soalnya ini bang agak error tadi, banyak errornya. Terus di sini seperti biasa dijelaskan home stack navigator tuh untuk mengatur navigasi yang secara defaultnya. Jadi screen option ini artinya tampilan layarnya, misalnya header style ini diatur, tampilan di landing page-nya isinya apa aja. Kemudian di sini memberikan function main app. Main app nih fungsinya buat apa? Terus dijelaskan juga navigasinya ke arah mana aja. Nah, kalau di sini kan navigasinya kan ada screen option. Screen option ini diisi lagi ada aktif
Ini ada apa nih? Ada aktif, ada inaktif. Ini show label, menunjukkan label, tab bar, item style. Ini untuk ngatur lah. Untuk ngatur apa aja komponen yang dipanggil, kemudian diberikan logiknya. Kalau misalnya dia ke home tab, dia berpindah ke card gimana? Kalau dia pindah ke chat gimana? Kalau dia pindah ke profile gimana? Kalau dia nggak ada berpindah, balik lagi ke awal. Kemudian di sini ya panggil lagi. Oh ya udah diberikan logiknya, baru dipanggil lagi dengan folder tab screen. Kemudian kalau untuk export default function nih standar lah. Untuk yang menjadi default, menjadi utama tuh jelas ada login, ada pendaftaran, history, sama main app. Kemudian ini untuk warnanya warna biru. Kenapa pakai warna biru? Karena saya lagi magang di Pertamina. Nah ini tuh linknya connect kemana aja, localhost, statusnya apa, kalau register login kah atau register. Kemudian ini untuk style yang biasa. Oh iya, saya baca ini dulu ya bang, sambil baca. Navigator nih untuk berpindah antar halaman sederhananya. Kemudian kita nanti bakal masuk ke folder. Tapi sebelum itu ini nanti untuk di presentasi. Tapi sebelum itu, nah ini dia yang terpenuhi. Ada di home screen, nanti ada di penggunaan layout dan komponen, itu ada di home screen. Kemudian sesuai brief UAS, list and state management itu penggunaannya ada di ini tadi di home screen juga. Ini ada yang dipanggil API sebagai global state management sebagaimana yang dipelajari. Kemudian kalau form dan navigasi itu letaknya di login dan register, itu nanti bakal saya tampilin juga. Kemudian network and API itu letaknya ada di home screen juga dan profile screen, karena kan dia API eksternal dari UI avatar untuk mengenerate logo avatar secara dinamis. Kemudian kualitas kode ini nanti ini diberi soal. Kemudian di sini kita balik lagi ke card. Kalau card ini keranjang, yang dipanggil dari keranjang itu ada ya, yang diimport standar lah, save area view text, bla 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 bla. Kalau di sini ada material icon. Yang penting itu material icon, konteks card, sama arah navigasi, karena untuk ngatur nanti card ini bisa dibuka di mana aja, navigasinya kemana aja. Kalau misalnya user ngeklik card, dari mana aja user bisa ngeklik card. Nah kalau ini format rupiah untuk harga di gambarnya. Kemudian placeholder image tuh untuk gambar. Kemudian default function itu yang dipanggil ada card screen, layar di keranjang. Kemudian ini yang tadi dijelaskan seperti yang dijelaskan di card konteks. Kemudian di sini ada yang ini untuk masuk, ini untuk animasi masuk, untuk animasi keluar. Kemudian nanti ada notifikasinya. Kemudian di sini ada total yang dia pesan itu berapa, karena kan ada perhitungan matematikanya. Kemudian di sini ada total item, kemudian di sini render, panggil. Nah kalau sudah bahasanya render nih, dia udah manggil nih, dia kan udah mendeklarasikan nih di sini nih. Nah saatnya dia memanggil kode yang sudah dideklarasikan. Di sini ada yang dipanggil tuh card context, product title, product price, trust button, nih sticker button, ada remove, ada add, ada delete, ada delete, remove, add. Nah kalau delete, remove, add nih kurang lebih dia mirip kayak konsep ini create, read, update, delete. Nah itu standar lah. Kemudian di sini untuk desainnya kan udah dideklarasikan tuh apa aja yang bisa dilakukan. Nah dideklarasikan lagi apa aja diisinya. Nah diisi stylenya. Isinya tuh ada judul, keranjang belanja, cek ulang, sebelum check out, keranjangmu masih kosong nih. Ini kalau misalnya statusnya keranjangnya kosong. Kemudian di sini card item, slang, dandan, ini seperti biasa. Nah di sini dipanggil lagi model title, ringkasan pesanan, total item, barang. Ini untuk posisi mau check out. Kemudian ini payment untuk
posisi payment, metode pembayaran, COD di kampus. Misalnya lebih aman nih COD di kampus saya bang. Oke abangku, TW. Nah, kemudian di sini dipanggil lagi confirm button ini untuk ketika dia sudah confirm statusnya sukses, pesanan berhasil dibuat. Nah, nanti ini bakal masuk nih ke history pesanan. Kemudian di sini ada modal confirm text, ini konfirmasi dan bayar. Kemudian di sini ada, nah kalau ini udah bagian styling CSS lah, CSS. Ya, seperti biasa. Nah, di sini untuk card screen itu dia untuk card screen Pak, chat screen itu untuk tampilan chatnya. Nanti kan misalnya nih kayak ibaratnya marketplace kan, nanti dia ngecek, abangku masih adakah iPhone-nya siap COD depan gerbang UIR. Nah, kita buatkan dulu chatnya nanti biar, karena kita posisinya kampus market kan, jadi kampus market ini dia bertindak sebagai pihak ketiga antara penjual dan pembeli. Jadi nanti dia mewadahi ya, wadah untuk komunikasi ini dari chat screen lah, misalnya Tanego lah, apalah, janjian COD lah, terserah. Kemudian di sini yang dipanggil tuh ada react, use effect, use state. Kemudian yang dipanggil tentu saja yang dideklarasikan secara garis besar tuh namanya chat screen, yang dari rute sama navigasi ketika dia berpindah-pindah layar. Ini kan seller name itu namanya penjual. Kemudian ini balik ke navigation, ini diatur langsung stylingnya di dalam sini. Kalau di sini kan untuk tampilan awalnya, bantuan CS Kampus Market, chat dengan seller, misalnya halo ada yang bisa dibantu, halo barang ini masih ready, ada yang mau ditanyakan. Nah, saya tanya halo ada yang bisa dibantu gitu kan, nanti kita simulasikan. Kemudian ini seperti biasa lah, nyantai lah. Nah, ini untuk styling. Kemudian kalau detailnya dari produk kan, kalau misalnya kayak di Shopee itu kan, kita sebelum check out kita lihat, oh iya ini ada misalnya jual baju kemeja, kita lihatlah detailnya. Nah, detail itu kan fungsinya untuk melihat review kan. Nah, di sini kita lihat detailnya untuk melihat detail review. Detail itu nanti isinya ada detail produk, ada deskripsi produk, ada rating, ada jumlah stok yang tersedia, gitu-gitu. Kan konteks marketplace ini kan barang bekas kan, nggak bisa jadi emang dia seller jualan HP second misalnya dipasarkannya di kampus market. Who knows guys? Ya kan? Kemudian di sini ada dijelaskan car konteks. Kemudian di sini ya ini kayak gini lah. Misalnya 60 mili, 120 mili, ada varian gitu-gitu. Deskripsi, informasi tambahan, ulasan. Ini untuk ini yang ada di tab-tabnya. Kan dibagi lagi sectionnya tuh, dipotong-potong layernya. Ada layer deskripsi, informasi tambahan, sama ulasan. Ini kalau ini dipanggil lagi, detail screen itu isinya ada apa aja. Ada dia nanti di navigation sama rute, navigasi sama rute. Dia bisa menambahkan ke keranjang. Kemudian dia bisa mengatur parameter ini bakal larinya kemana. Kemudian dia bisa memilih varian, bisa memilih active tab untuk melihat deskripsi. Dia bisa mengatur berapa yang mau di check out. Kemudian dia bisa mengatur ini set tos ini untuk kalau dia udah sukses. Kemudian ini dideklarasikan lagi. Ini selanjutnya use memo ini untuk ingatan, jadi data yang tersimpan tuh nggak hilang. Kemudian yang di use image dari use memo berdasarkan ingatan tuh jadi kayak semacam model machine learning lah. Dari apa nih, kayaknya customer ini suka searching laptop second lah, laptop yang digadaikan. Nah, di sini ada yang bisa tuh dari gambar. Kemudian di sini ada produk yang relevan sama customer, dideskripsikan lagi. Kemudian di sini ada price value, nilainya sell price, original price, detail screen. Kalau ini udahlah, ini udah styling. Step bar ya, ini udah styling nih. Explore related product. Sebentar, ya chat seller ini bisa chat seller. Kemudian di sini varian row, ini tab row, ini masih dideklarasikan. Nah, kalau di sini
deskripsi tidak tersedia untuk produk saat ini. Misalnya kalau untuk produk yang nggak ada deskripsi, misalnya terus dikasih lagi kondisi baru segel aman siap kirim itu deskripsi produk, pengirimannya dikirim dalam 1-2 hari kerja, untuk detail screen. Nanti kita lihat lebih detail ya sebut namanya. Nah kalau ini styling saja. Kalau ini home screen untuk landing page nya dipanggil ada kategori dulu. Kalau produknya itu kategorinya ada semua gadget, fashion, aksesoris, dan kaos atau kebutuhan. Kemudian di sini mapnya tuh gadget tuh ada smart sudah ada kategori, ada segmen-segmennya lagi. Kalau misalnya gadget itu ada HP sama laptop. Kemudian kalau fashion tuh ada kemeja laki-laki, dress perempuan, sepatu laki-laki, sepatu perempuan, kan nanti bakal ada banyak lagi. Kemudian kaos kebutuhan tuh ada grocery, barang-barang belanjaan harian, dekorasi rumah, atau furnitur. Mana tahu ada yang tiba-tiba jual kursi gaming mungkin, laptop second. Nah kalau ini ekspor, karena tadi udah deklarasikan, diekspor lagi, dikirim. Nah diekspor ini untuk apa? Diekspor ke navigasi. Jadi nanti ketika menavigate ke bagian landing page, dia bakal menampilkan search query, kategori aktif, loading, set data, filter data, error. Nah di sini dideklarasikan lagi home screen, bla 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 bla. Nah ini untuk styling biasa lah. Kalau di sini juga login screen tuh di sini untuk tampilan login awal. Nanti kita bakal login ini sederhana lah logiknya, bakal ada kalau dia login pakai email sama password. Nah yang menarik di sini dia pakai email kampus nanti bisanya. Jadi nggak bisa semua segmen mendaftar. Terus juga cuman ini kan untuk verifikasi untuk sementara aja. Cuma nanti kedepannya kan kalau misalnya jadi sukses, nah itu nanti bisa lah pakai email pribadi. Kalau ini kan kayak arahan aja, himbauan aja untuk memvalidasi juga lah. Takutnya kan nanti usernya bohong. Kemudian di sini password wajib diisi. Kemudian di sini password minimal 6 karakter. Nah kalau di sini misalnya silahkan masuk untuk melanjutkan ke kampus market. Nah ini kalau untuk masuk, dia pokoknya di loginnya untuk daftar, untuk login lah intinya. Nah ini logic, ini stylingnya. Kemudian order history ini untuk history pesanan. Kalau tadi kan dari keranjang kan udah di check out, masuk ke history pesanannya. Nah inilah order history ini. Kemudian di sini ada profile screen ini untuk tampilan profilnya. Isi profile screen tuh ada nama sama ID sama misalnya jurusan apa dia nih daftar. Oh iya wajib nih masukkan daftar jurusan biar lebih memvalidasi. Oh dia ternyata anak UIR, jurusannya teknik informatika. Wah, kan lebih kredibel tuh, apalagi ada NPM-nya, ID-nya pakai NPM. Oh cocok kali. Kemudian di sini menu kontainer, menu-menunya tuh ada apa aja. Nah ini kalau styling terakhir registernya untuk daftar. Kalau misalnya dia belum ada akun, dia daftar. Tanpa berlama-lama guys, karena sudah 20 menit lebih, kita akan melihat tampilan aplikasinya. Kini kita close dulu, kita stop, kita running ulang. Kita pakai mode web saja ya. Nah ini kita buka mode web, saya tekan W, kita lihat dia running ulang. Nah ini tampilan landing page-nya sangat sederhana sekali. Kemudian di sini nanti masuk pakai email kampus misalnya dan Nugroho, passwordnya bebas saja, minimal 6 karakter. Kita lihat satu ini untuk masuk. Kalau belum ada klik daftar, nanti bisa kedepannya bisa lanjutkan dengan Google. Daftar di sini, kalau daftar isi nama, sini untuk NPM name, email kampus, password. Oke, misalnya daftar sekarang, klik daftar, masuk. Cuman ini logiknya belum ini ya, karena kan dia untuk pakai API itu, API-nya lebih ke dari narik ini, karena semua data laptop Lenovo Yoga 920 ini diambil dari data ini, dummy data dari JSON. Nah kalau ini untuk landing page-nya tuh ada kayak
di bagian ini kan kayak offer, penawaran, kan aplikasi biasa di bagian atasnya kayak gitu. Nah kalau ini untuk kategori, misalnya kategorinya gadget, misalnya kita cari gadget, misalnya ini tidak produk, nggak ada. Ini gadget, ini langsung diklasifikasi, ada fashion, gadget, ada aksesoris, ada kos kebutuhan. Nah kemudian sekarang kita tambahkan, kita mau misalnya mau beli ini deh, folder, misalnya tambahkan add to cart. Nih ada notifikasi barang berhasil ditambahkan. Terus kalau kita lihat di sini kita bisa check out. Misalnya kita tambah 2 deh, kita beli 3, check out. Masuk ke proses ini ringkasan pesanan, 3 barang terus harga. Metode pembayaran COD di kampus bosku, konfirmasi bayar. Menunggu konfirmasi. Kemudian kalau misalnya kosong, statusnya kayak gini, keranjang masih kosong nih. Kalau misalnya keranjangnya ada isinya, kita tambahkan eyeshadow. Nah, jangan cewek lah belanja skincare second. Aduh sis, iya nih mau beli skincare kakak. Ini ada nggak skincare yang nggak kepake? Nah ini kalau untuk chat. Nah ini misalnya kan skincare. Iko iyo kok mah, misalnya skincare kakak nih masih bagus kok mah. Kakak ini ada skincare nggak terpakai, ada yang 30 mili, 60 mili, 120 mili. Deskripsinya ada ini informasi tambahan, segel baru aman siap dikirim. Iko yo koma iko indah second koma kak ini jual baru misalnya. Oh yo ada ulasannya user 1. Wah sangat rekomendasi, ulasan informasi tambahan deskripsi. Iko yo koma misal ada yang mau chat akak koma tukar tambah ke keranjang, masuk ke keranjang chat kan. Misalnya nih chat kakak nih, chat kakak nih kan chat, halo bosku, halo sis, barang masih ready nggak? Ini kita antar. Nanti bisa diantar. Cuman kan karena nggak pakai ini, nggak pakai LLM, sebenarnya bisa aja dia merespon kalau pakai LLM. Kayak tugas kami di Pemop, nanti boleh nonton di video satunya ya bang. Ada tugas NLP saya. Nah ini untuk chat, ini untuk profile. Nah ini profile, di sini bisa masuk ke riwayat pesanan. Oh, pesanan yang tadi itu masuk ke tahap menunggu konfirmasi. I think that's all for my presentation. Thanks for watching. Maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih Abang Sultan dan Abang Asdos untuk ilmunya. Semoga sukses ke depannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.